Shalom, selamat pagi jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur dalam keadaan apapun masih ada waktu untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami sangat bersyukur di pagi hari ini kami mendapat kesempatan indah untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam masa-masa minggu sengsara kami kembali membaca dan mengingat kembali akan peristiwa-peristiwa tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami dengan hati yang penuh dengan kerinduan di mana kasih Tuhan kiranya memenuhi kami. Tolong kami Tuhan tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Ini menjadi sesuatu yang penting sekali dalam kami menghayati akan pengorbanan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan membaca pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Mari kita perhatikan, boleh mengikuti saya dalam membaca ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Pemberitahuan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Dalam perikop ini yang ketiga kali Tuhan Yesus menyampaikan tentang penderitaan yang akan ia alami. Yang pertama kita bisa lihat itu dalam Lukas pasal 9 ayat 22. Ya, kita boleh melihatnya Lukas pasal 9 ayat 22. Ya. Lukas 9 ayat 22. Oke, kita baca. Saya bacakan dengan baik. Perhatikan bagian ini. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Kemudian Lukas 9 ayat 43 bagian B. Ya, 43 bagian B. Di dalam ayat ini saya akan bacakan. Ketika semua orang masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkan segala perkataanku ini." Ayat 44, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya.
Ya, Bapak Ibu yang kekasih, 3 bagian yang kita baca tadi memberikan keterangan yang jelas bahwa Yesus memberitahukan tentang penderitaannya kepada murid-muridnya. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah berbagai hal yang dia lakukan, tanda-tanda ajaib, mujizat, ada juga ajaran-ajaran yang sedang diajarkan, khotbah-khotbahnya, Yesus memberitahukan bahwa dia akan mengalami penderitaan. Hal ini sangat menarik. Di dalam minggu-minggu sengsara ini kita memang hati kita benar-benar diarahkan, diajak untuk menyelami apa yang sedang Yesus alami, dan khususnya masa-masa sebelum dia mati di kayu salib. Masa-masa yang sangat menyedihkan dan tentunya akan menggugah emosi kita. Karena kita tidak sekedar mengatakan aku percaya Yesus, tetapi aku juga dapat mengalami persekutuan dalam penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya di bagian ini saya ingin mengajak kita melihat apa pentingnya sih Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Sesuatu yang diberitahukan tentang dirinya, dia bersama-sama dengan muridnya dalam langkah ke sana kemari. Tentu ada hal-hal yang sangat penting yang harus dipersiapkan, diberitahukan kepada murid-muridnya. Supaya mereka tahu paling tidak mengapa Tuhan Yesus ada dan untuk apa semua yang Yesus lakukan. Ya. Tapi saya ingin menegaskan bagian ini karena di ayat ini disinggung tentang anak manusia. Ya. Perhatikan di situ, di dalam ayat itu dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebutan anak manusia ini sangat jarang ya, tapi di Lukas ini digunakan, kita melihat di dalam pasal 5 ayat 24. Yesus memakai istilah ini, menyebut hal ini, dan dia katakan di situ dalam Lukas pasal 5 ayat 24. Ya, setelah orang bertanya tentang orang yang manakah yang lebih mudah mengatakan, Yesus kata, dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Dalam ayat 24, Lukas 5 ayat 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi penggunaan anak manusia jelas sekali berkaitan dengan adanya hubungan, bukan menunjukkan manusia biasa, ya. Yesus Tuhan, Yesus Allah dan manusia di dalam diri pribadi Yesus. Tapi bukan dia manusia yang lemah sebenarnya. Dia berkuasa, dia berwibawa. Dia menunjukkan bahwa dia anak manusia yang memang khusus untuk mengampuni dosa manusia. Karena tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Hanya Yesus menjadi manusia, dia tidak berdosa, dan dia yang menanggung dosa manusia. Supaya manusia diselamatkan. Siapa yang percaya kepadanya. Nah, bagian ini penting sekali untuk kita hayati. Yesus mati sebagai manusia. Tapi dia juga adalah Allah, ya. Wah, sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan. Tubuhnya sebagai manusia itulah yang akan dihancurkan, dipaku, dibunuh. Tetapi dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Bapak Ibu yang kekasih, dari pemberitahuan ini saya ingin kita menapak tilas atau kita kembali mengambil bagian-bagian penting dari apa yang diberitahukan Yesus. Mari kita perhatikan ayat yang ke-33
1 itu diawali, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Ada kaitannya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, tempat di mana disitulah anak manusia akan menggenapi. Apa yang diberitakan tentang Yesus akan digenapi di Yerusalem. Dan kita bisa melihat bagian-bagian pembacaan Alkitab mengingatkan tentang Yerusalem. Yerusalem. Begitu tempat itu selalu menjadi peringatan penting di mana anak manusia itu diserahkan. Nah, yang menarik di sini ialah digenapi. Ketika apa yang diceritakan dalam perjanjian lama, para nabi dan sebagainya itu digenapi. Dan di sini menjadi landasan bagi kita bahwa rencana Allah untuk keselamatan manusia melalui Yesus Kristus yang kekal, pencipta, firman Allah itu digenapi. Ketika firman itu disampaikan, itu bukan sebuah ucapan yang tidak pasti, tapi pasti akan digenapi. Nah, Yesus membawa murid-muridnya untuk mempersiapkan mereka bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka pernah baca tentang nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan saat itu para murid sedang menuju ke tempat di mana penggenapan itu akan terjadi. Bapak Ibu yang kekasih, apa artinya bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Sekalipun rencana itu harus diperhadapkan kepada sesuatu yang mungkin dalam pikiran kita buruk, ya, mungkin dalam apa yang tidak mampu kita renungkan dan pikirkan dalam pikiran kita. Masa Allah merencanakan rencana itu dalam situasi yang paling sulit sekalipun? Yesus harus menghadapi itu, dan itu digenapi. Nah, mari kita melangkah ke berikutnya. Rencana Allah secara khusus memang di dalam Kristus ialah penderitaan. Di dalam ayat itu dikatakan, sebab anak manusia, kita tahu tadi, ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang kita lihat, asa dia harus datang ke dunia dan dia harus diserahkan. Dia harus disesah, dia harus diolok, dihina, diludahi. Semua itu sesuatu yang untuk apa dia datang ke dunia kalau seperti itu. Tetapi itu yang terjadi. Itu yang akan dihadapi oleh Yesus pada saat itu. Dan Yesus mengetahui, sejak dia lahir sampai saat-saat disalib, dia tahu bahwa dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia untuk melaksanakan itu semua. Diserahkan. Kata diserahkan di sini sebenarnya ada sangat kuat artinya dengan dikhianati. Kita tahu bagaimana salah satu muridnya mengkhianati dia, menyerahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan 30 keping perak. Dan kita tahu ini sebuah pengkhianatan yang sangat hina sekali, yang sangat memalukan. Tetapi itu dilakukan Yudas dalam kesadarannya, tetapi kemudian dia harus menyesali dan dia akhirnya kita tahu akhir hidupnya. Tapi di poin ini, Yesus harus dikhianati. Dan itu sudah dia tahu. Dalam perjalanan bersama murid-murid, dia juga pernah membasuh kaki murid-muridnya dan memberitahukan ada seorang yang akan menyerahkan aku. Tapi poin di sini bahwa penderitaan Kristus dari pengkhianatan itu, kita pikir inilah cara yang tentu dalam dunia manusia itu sudah banyak orang biasa. Tapi Yesus harus mengalami itu, pengkhianatan. Dia harus dikhianati, harus mengalami dikhianati oleh muridnya. Kemudian
diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang bukan Yahudi atau dalam arti bangsa Roma saat itu yang berkuasa. Ketika dia diserahkan, kemudian kita tahu langkah-langkah selanjutnya yang dihadapi. Dia diolok-olok ya, mengalami olok-olokan, dihina, diludahi, disesah, dicambuk, sampai dibunuh di kayu salib. Kalau kita coba menyelami perasaan batin Yesus saat itu ada sedang dia tahu bahwa dia sedang menuju salib. Dia juga tahu bahwa dia sedang akan diperhadapkan dengan hal-hal yang secara bukan hanya bicara fisik, tetapi perasaan, emosi dan sebagainya itu dihadapkan seperti itu. Saudara, kita manusia, jika diolok sedikit aja mungkin sudah mulai ini. Kita mau berpikir membahas, dihina, diludahi, pantang sekali, diludahi. Bahkan kemudian dikatakan disesah, dicambuk, disakiti, sampai dibunuh. Membayangkannya saja kita tidak mau ya. Tapi Yesus menyebutkan itu yang akan dialami oleh anak manusia. Ketika dia menyebutkan itu satu gambaran yang sangat dalam sekali bahwa inilah yang harus dia hadapi. Inilah yang harus dia alami demi untuk menyelamatkan manusia. Demi kasihnya yang sangat besar. Kasih Allah yang sangat besar. Penderitaan yang dialami Yesus itu terbuka di hadapan diri Yesus. Dan siapakah di antara kita manusia yang dapat menyebutkan seperti itu? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tapi penderitaan itu bukan akhir ya. Karena itu harus dilewati. Bagaikan dalam suasana yang buruk, tapi kemudian muncul. Dan pada hari ketiga bangkit dari kematian. Bapak Ibu, tidak ada mahkota tanpa melalui salib. Itu seringkali kita dengar. Penderitaan yang Yesus alami sampai mati itu bukan akhir. Tujuan kematian Yesus menjadi juru selamat dunia. Dosa-dosa manusia ditanggung. Siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi kepastian sebuah pengharapan. Karena kebangkitan Kristus itu memberikan kuasa dan keberanian bagi semua orang yang percaya kepadanya untuk memberitakan tentang kasih Kristus. Yesus Kristus juru selamat dunia. Nah, ada hal yang menarik di sini. Saya ingat apa yang dikatakan John Maxwell. Seorang pemimpin itu tidak hanya memberitahu, tapi dia tahu kemana dia pergi dan dia akan membawa orang untuk pergi ke jalan yang benar. Yesus Kristus adalah jalan. Ketika dia memberitahukan ini, dia sebenarnya dari satu sisi, murid-muridnya itu akan dibawa kemana mereka melalui apa yang Yesus beritahukan. Tapi sayang sekali murid-murid saat itu tidak mengerti ya, responnya tidak mengerti, tersembunyi, apa yang mereka dengar itu tersembunyi bagi mereka dan tidak tahu. Dan tentu ini sebuah istilahnya dalam pikiran mereka dibutakan dan mungkin juga karena mereka lebih terpesona dengan apa yang mereka lihat dalam diri Yesus. Mereka lihat Yesus buat mujizat. Mereka lihat Yesus punya banyak sekali orang mengikuti dia. Dan tentu ada impian dan harapan-harapan yang besar bagi mereka sebagai pengikut Yesus. Dan di antara mereka pun membincangkan tentang bagaimana siapa yang akan bersama Kristus dalam kerajaan Kristus. Tapi apa yang mereka pikirkan bukan yang Yesus pikirkan, bukan yang Allah kehendaki. Karena Yesus harus menderita. Tapi penderitaan itu harus dimengerti, harus dipahami sebagai jalan keselamatan,
jalan kebenaran yang sesungguhnya, dan jalan yang membawa kepada kehidupan. Bapak Ibu, murid-murid saat itu tidak mengerti. Nah, mereka mendengar Yesus, tapi mereka tidak mampu untuk mengerti apa yang Yesus katakan. Mereka melihat Yesus, tapi mereka tidak tahu maksud dari setiap perkataan Yesus. Tentang penderitaan yang akan terjadi bagi Yesus, itu tidak ada dalam pikiran mereka. Mereka hanya berpikir betapa senangnya ikut Yesus dengan berbagai hal yang mungkin menjadi hal-hal yang mereka pikirkan secara wah, mewah dan sebagainya. Tetapi mereka harus mengakui saat itu mereka tidak mengerti dan tidak berani juga bertanya. Dan kita tahu sampai saat semua kejadian apa yang dalam Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada 2 orang ke Emmaus, 2 orang itu pun sampai akhirnya baru mata mereka terbuka dan mengerti siapa sebenarnya yang bersama mereka. Diingatkan kembali apa yang pernah Yesus katakan. Akhirnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari apa yang Yesus beritahukan saat ini, mari kita siapkan diri kita untuk memasuki masa-masa memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus Kristus, dia menggenapi tentang penderitaan yang akan dihadapinya. Tentang apa yang di situ dia melaksanakan rencana Allah, yang dikatakan bahwa Allah itu telah mempersiapkan semuanya. Di dalam rencana itu menderita di jalan salib yang dialami oleh Yesus Kristus. Kemudian yang menarik, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini juga mempersiapkan murid-muridnya. Yesus Kristus tahu, dia menunjukkan jalannya, dia merasakan penderitaannya sebelum itu terjadi. Tapi dia setia sampai mati. Bapak Ibu, belajar setia kepada Yesus Kristus. Sudah tahu bahwa dia akan mati, tapi Yesus Kristus melangkah selangkah demi selangkah mengikuti apa yang akan dia hadapi sampai di kayu salib. Di dalam Filipi juga diingatkan, dia setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Disitulah kemuliaan dari penderitaan Yesus Kristus. Pengikut Kristus mungkin diiming-iming dengan berbagai kesuksesan duniawi ini, tetapi semuanya itu bukan makna yang sebenarnya. Mengikut Kristus ketika seorang dapat memahami untuk apa Yesus disalib, mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Memandang salib Kristus, karena salib itulah kemenangan atas dosa kita. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Tanpa salib Kristus, dosa-dosa kita menjadi bagian yang selalu menggerogoti kita. Kita sungguh bersyukur karena ketika Yesus menjalani itu, ada jaminan keselamatan, ada kuasa untuk kemenangan kita dalam melayani Tuhan, ada hidup yang berkemenangan setelah melewati penderitaan. Hidup Kristen itu berarti kita menyatu dengan Kristus. Kita tidak hanya berpikir hidup Kristus itu di dalam hal-hal di mana dia dapat melakukan mujizat. Semua orang bisa tergila-gila dengan mujizat. Tetapi mujizat bukan hal yang terpenting di dalam kehidupan. Ketika seorang bisa menderita bersama Kristus, bisa juga bangkit bersama Kristus dalam kemenangan, dia menunjukkan bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Dan dia sungguh-sungguh mengalami bagaimana hari-hari bersama dengan Tuhan dikuatkan dan diteguhkan. Dan teristimewa kasih Kristus, kasih itu yang tidak akan memisahkan kita dari berbagai hal. Tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Kristus.
baik itu penderitaan dan kondisi-kondisi yang sulit. Ada kasih Kristus, disitulah kita menjadi pemenang. Apa yang terjadi dengan murid-murid? Mungkin bagi kita sekarang, kita sudah membaca secara lengkap. Tapi bisa jadi kita pun terlena dengan hal-hal yang kelihatannya hebat di dunia ini. Jadi kita mulai tawar dalam mengikut Kristus. Kenapa mengikut Kristus harus menderita? Kenapa menjadi orang Kristen banyak tantangan? Kita mendengar di belahan dunia lain ada banyak di negara-negara lain orang-orang Kristen itu dianiaya, ditekan, bahkan sampai dibunuh. Bagaimana dengan kita? Kita masih dalam situasi yang aman. Sekarang mungkin yang sedikit menekan kita adalah COVID. Kita tidak bisa leluasa untuk beribadah dan banyak tekanan-tekanan lain yang mungkin secara mental kita hadapi. Tetapi Yesus sudah memberitahukan bahwa dia akan menderita. Dan dia sedang melangkah ke Yerusalem untuk menggenapinya. Sekaligus juga mengajarkan kepada murid-murid. Dia akan menghadapi penderitaan itu sampai akhir. Dan kebangkitannya itu akan membuktikan, menunjukkan bahwa Allah punya rencana untuk manusia, keselamatan manusia. Tidak pernah gagal. Sekalipun ada pengkhianatan, ada hal-hal yang mungkin bagi manusia itu bisa menghambat. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia, siap untuk menderita. Dan ketika dia menderita, dia menggenapi sampai akhir. Dan kita melihat kemuliaan salib, kita juga melihat kemuliaan kebangkitan. Yesus Kristus itu bangkit sebagai pemenang. Dan semua orang yang bangkit bersama Kristus, menang bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur. Kami sungguh, hati kami terenyuh mengenang penderitaan Kristus. Tapi Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh luar biasa mempersiapkan muridnya, memberitahukan tentang penderitaan yang dia akan alami. Ajar kami lebih memahami dan mengenal Engkau Tuhan Yesus. Di dalam hati kami seringkali ada perlawanan, ada hal-hal yang menolak, situasi-situasi sulit, bahkan penderitaan karena kami mengikut Tuhan. Tapi di sini kami belajar untuk rancangan Allah yang sempurna itu Yesus menjalaninya sampai tuntas. Bahkan sebelum dia mengalami, dia sudah tahu dan dia siap. Bahkan di saat-saat yang paling kritis di Taman Getsemani, Tuhan Yesus pun mengajarkan kami untuk biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Tolong kami dalam masa-masa minggu sengsara ini. Kami walaupun tidak bisa beribadah secara tatap muka, tetapi hati kami sungguh tertuju kepadamu. Dan biarlah kami menyiapkan diri kami, sungguh menghayati akan kasih Allah yang sangat besar di dalam Yesus Kristus. Ini doa syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.